Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, dan orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membaginya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita perlu merefleksikan dan memaknai ketika selama 3 hari orang banyak mengikuti Yesus dan mereka tidak mengeluh lapar, tetapi malah Yesus lebih dahulu yang merasa tergerak oleh belas kasih untuk memberikan mereka makan. Kalau kita menghitung-hitung secara kalkulasi manusiawi, orang yang 3 hari mengikuti Yesus dan tidak merasa kelaparan dan membutuhkan makanan, itu kira-kira bagaimana mereka ketika pulang ke rumah? Berarti kan mereka tidak masuk kerja, otomatis pulang ke rumah juga tidak ada makanan. Kenapa mereka bisa hidup? Itulah yang membuat mereka diperhatikan oleh Tuhan. Ada kesetiaan dan ada pengorbanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kesetiaan mereka mengikuti Yesus dan pengorbanan mereka untuk mengorbankan kekayaan-kekayaan dan pekerjaan-pekerjaan serta kesibukan di rumah membuat Yesus merasa mengapresiasi dengan menaruh belas kasih. Tuhanlah yang berinisiatif untuk menghidupkan mereka. Sebuah pengalaman yang cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita setia kepada Tuhan dan gereja, ketika kita berani mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengikuti Tuhan dan berada bersama Tuhan, jangan berpikir Tuhan tidak menghitung. Saya merasa tertarik dengan sharing dari Ibu Maria waktu pendalaman semalam. Bagaimana dia bercerita tentang sebuah rencana yang sekarang mereka kerjakan, yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, hanya bermula dari ketika ada mesin cuci sisa yang mau dijual di Raditya. Mereka lalu pingin untuk membeli dan membuka laundry. Kemudian mereka mencoba-coba
untuk mencari jalan lain atas usaha ini. Dan ketika mereka sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Mas Karis lewat di warung mereka, lalu menawarkan untuk membuat proposal. Proposal dibuat dengan iseng-iseng, ternyata di ACC pas zaman Covid. Lalu saya bilang, apa yang dapat kita maknai dari cerita seperti ini? Menurut saya inilah hadiah Tuhan untuk orang yang setia dan berkurban. Karena ketika semua orang takut ke gereja dan tidak mau melayani, mereka sekeluarga setia ke gereja. Apapun pekerjaan yang tidak dikerjakan orang, mereka melakukan untuk memelihara gereja, untuk menjaga gereja, untuk menghidupkan gereja. Yang lain semua pada takut, tinggal di rumah, tidak mau berkurban. Lalu inilah sebuah contoh bagaimana Tuhan bekerja, membalas dan membayar segala macam bentuk kesetiaan dan pengorbanan kita. Kenapa kemudian saya mengajak kita, Bapak Ibu, jangan pernah hitung dengan Tuhan dan gereja. Ketika gereja minta kita, jangan terlalu banyak berpikir bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan makan minum saya. Itu pemikiran yang wajar. Tapi juga kita punya iman untuk percaya bahwa pada waktu yang tepat, saat kita kepepet, Tuhan pasti merasa tergerak oleh belas kasih karena melihat kita setia dan loyal untuknya, untuk kerajaannya. Jadi ketika kemudian Yesus merasa tergerak oleh belas kasih untuk memberikan makan kepada mereka yang mengikuti dia selama 3 hari, ingat, orang-orang itu tidak mengeluh. Orang-orang itu tidak mengatakan bahwa Yesus kami lapar, beri kami makan. Tidak. Yesus yang merasa perlu memberi mereka makan. Hatiku tergerak oleh belas kasih melihat mereka ini sudah 3 hari mengikuti kita. Mereka pasti lapar. Kasih mereka makan. Dan apa makanan utama bagi Yesus? Bukan makanan minuman seperti yang kita lihat secara jasmani, tetapi Ekaristi. Dengan modal 7 potong roti dan ikan kecil, dia mengucap berkat, bersyukur. Itu yang membuat mereka kenyang. Ekaristi, Bapak Ibu, memang kita tidak kenyang sekenyang kita makan di rumah, menyantap tubuh Kristus, tapi ia punya kekuatan yang ekstra. Karena rahmat dari Ekaristi akan terus bekerja ketika bahkan kita tidak ada makanan di rumah. Tuhan bekerja lewat sesama. Tuhan bekerja pada saat yang Tuhan mau. Tuhan bekerja pada saat kita kepepet. Itulah hebatnya Tuhan. Ketika kita kalang kabut dan kepepet dan tidak tahu harus buat bagaimana lagi, disitulah kekuatan iman berbuah. Disitulah Tuhan bekerja. Jadi kalau kita taat dan setia, kalau kita loyal untuk kerajaan Allah, Tuhan pasti selalu merasa tergerak belas kasih untuk kita. Tadi saya dikirimin video oleh adik saya, bapak dan mama itu sedang jemur kain panas. Jadi mereka sudah cuci dan mereka jemur berdua. Tiba-tiba penyanggahnya hampir jatuh, lalu mama saya itu ngomel-ngomel kepada bapak saya. Tapi bapak saya dengan diam saja memperbaiki. Tapi saya senang melihat mereka. Tahun depan mereka 50 tahun pernikahan, tapi mereka tetap setia. Setia kepada pasangan dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Dan inilah yang membahagiakan. Dan menurut saya inilah membuat rahmat itu tidak pernah berhenti mengalir untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya. Kesetiaan. Bapak Ibu, kesetiaan itu memang sebuah kata yang sederhana, tapi punya makna yang dalam ketika itu coba kita lakukan. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada gereja. Semoga Tuhan memberkati kita.